Dan jangan percaya, masuk polisi katanya bayar. Bayar. Alhamdulillah nih contohnya saya masuk polisi dulu, ya alhamdulillah free. Ya Alhamdulillah. nggak bayar. Bayar tuh ada ya buat ke Polres, ongkos naik angkot, Siap. fotokopi berkas. Bukan bayar masuknya ya, Bukan Pak? masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Duha Official. Kali ini dengan podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke teman-teman semuanya, dimanapun berada, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Polisi. Wah, ya insya Allah selama podcast ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan peran polisi di dalam masyarakat umum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali yang kemudian polisi ini dikaitkan juga dengan hal-hal miring, hal-hal negatif. Banyak juga polisi-polisi yang kemudian menjadi trending topik karena keberhasilannya, karena kebaikannya. Seperti salah satunya kita pernah lihat bersama, yaitu channel YouTube daripada Pak Purnomo yang belajar tentang kebaikan. Ini luar biasa sekali. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Polsek Pancoran ya Pak? Ya. Polsek Pancoran. Dengan Pak siapa Pak? Ibda Mukhlis Susilo. Ibda Mukhlis Susilo. Ibda itu berarti Inspektur 2. Inspektur 2. Nah, jadi lebih tinggi ya. Kalau yang dasarnya apa Pak? Kalau dasar baru masuk itu, kalau saya dulu dari Bintara. Oh Bintara. Berarti pangkatnya itu Bintara itu Bribda, Bribtu, Brigadir, Bribka, banyak juga ya. Aibda, Aibtu. Bapak polisi di Aibtu. Di atasnya Aibtu saya Ibda. Oh Ibda. Oh luar biasa ya. Jadi untuk sampai ke jenderal tuh jauh ya Pak? Lama ya? Lama, dan kalau kayak kita nggak bisa Mas. Oh gitu. Karena jenderal itu yang orang-orang yang terpilih yang bisa masuk akademi kepolisian. Akpol. Memang untuk jadi polisi itu nggak harus jadi akpol berarti Pak? Enggak. Ada gitu. beberapa sumber. Wow, ini menarik nih teman-teman. Jadi untuk jadi polisi nggak harus jadi sekolah akpol dulu ya? Nggak harus ya? Enggak. Oke deh. Sementara Bapak di Polres itu apa Pak? Jabatannya Pak? Saya di Polsek Pancoran Kanit Bimas. Kanit Bimas. Berarti pimpinannya Babin Unit Bimas. Ya pimpinannya Babin Kamtibmas. Oh gitu. Apa tuh kepanjangannya Pak? Apa? Tadi apa? Babin saya tadi ya? Babin Kamtibmas. Oh, Babin Kamtibmas. Banyak itu Bayangkara. Babin Pembimbing. Babin Kam Keamanan Masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh. Bayangkara, Pembimbing, Keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Polres ya Pak ya? Ya. Polres Pancoran. Polsek. Oh Polsek, sorry. Polsek Pancoran. Polres. Ya, Polsek, Polres, Polda, Mabes. Okay. Di bawah Polsek, Pospol. Oh, Pospol. Berapa Pak di bawah Bapak? Anggota saya, karena di Pancoran ini kebetulan ada 6 kelurahan, berarti ada 6 Babin Kamtibmas. Setiap kelurahan satu. Oh, seperti itu. Dibantu 1 panit, dibantu dengan 1 staf. Jadi total anggota ada 8. Total anggota ada 8 di bawah Bapak. Iya. Ya? Apa tuh Pak tugasnya Pak? Kalau Babin Kamtibmas tugasnya, Babin ini tugasnya sebagai apa ya? Babin Kamtibmas yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan untuk sebagai pembimbing masyarakat salah satunya. Terus banyak sih tugasnya, lebih ke melekat dengan kelurahan. Oh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelurahan berarti ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Oh, jalur musyawarah itu ya biasanya. Nggak harus lapor-lapor dulu boleh sih. Yang pokoknya harus dekat dengan masyarakat dan harus supel. Begitu. Ya.
Dia itu biasanya penugasan atau memang nggak sedomisili berarti ya Pak? Nggak ditugaskan. Ditugaskan. Kali ini saya jadi polisi nih, saya Tempatnya milih di tempat sini. tinggal saya gitu, enggak ya? Bisa. Nggak bisa ya. Oke deh. Jadi Pak Muklis ya, akrabnya dipanggil dengan Pak Muklis ya. Pak Muklis. Pak Muklis ini sebagai kepala ya. Ya. Kepala unit. Ya. Kepala unit bagian bimbingan masyarakat gampangnya. Saya sebutnya susah Binmas, bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat. Bahasa kerennya bila mati masuk surga. Amin. Bila mati masuk surga. Amin. Karena sering membimbing masyarakat ya Pak. Betul sekali. Dan rata-rata, nah ini biar lebih dekat lagi. Jadi sekaligus mematahkan bahwasanya polisi itu galak, polisi itu kita kenalkan selama ini kan image ya Pak, image di masyarakat tergantung dari siapa yang ngasih info dan siapa yang menerima info. Betul sekali. Dan kali ini bisa duduk bersama dengan Pak Muklis. Insya Allah ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran polisi dan bisa jadi polisi seperti apa. Ini sudah membuktikan bahwasannya polisi atau Polri itu tidak seperti yang diutarakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan tayangan ini ke depan bisa membawa inspirasi bagi kita semua untuk bisa memandang positif terhadap institusi Polri dan polisi sebagai pelaku atau yang bekerja di dalam institusi Polri. Baik, jangan kemana-mana teman-teman semuanya, kita akan kumpas tuntas lebih dalam tentang dunia kepolisian. Dan juga nanti mungkin teman-teman juga penasaran gimana sih jadi polisi. Katanya tadi nggak harus masuk akpol. Nanti akan diceritakan lebih lanjut dengan Pak Muklis. Jangan kemana, tetap di podcast Duha, podcastnya kita semua. Baik, kembali lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Masih bersama saya Kawidi dan juga Pak Babin Kaptipnas kita, yaitu Pak Muklis. Hari ini dan segmen ini kita coba bahas tentang isu yang beredar nih Pak Muklis. Masuk polisi bayar. Waduh, ini merusak citra ini sebenarnya. Tapi perlu juga kita tahu lebih dalam sebenarnya, atau mungkin bisa ceritanya gini Pak. Bapak dulu masuk polisi itu gimana ceritanya? Kalau saya ya Mas ya, saya jadi polisi itu sebenarnya bukan cita-cita. Tuh, bukan cita-cita. Menarik. Terus cita-cita saya sebenarnya pengen jadi guru olahraga. Guru olahraga. Iya. Oke. Terus akhirnya jadi polisi ini gimana? Tapi saya lahir ya, saya cerita dulu, saya lahir dari kota kecil di Jawa Timur, Magetan. Lahir dari orang tua yang hebat semua buat saya. Bapak ibu saya itu dulu buruh tani. Buruh tani. Saya sekolah di SMP itu, dari rumah ke sekolahan itu pulang pergi ya jalan kaki, naik gunung. Karena kita di kaki Gunung Lawu. Saya di SMP 1 Pelausan itu, berangkat pulang pergi jalan kilo kurang lebih ya 5 kiloan. 5 kilo sekolah jalan kaki. Kelas 1 itu kita masuk jam 12 siang. Dari rumah itu kita setar jam 11, setengah 11. Panas terik, kita jalan kaki. Luar biasa ya. Pulang, inilah hebatnya orang-orang dulu nih, hebatnya gini teman-teman. Tapi kalau sekarang naik turun mobil Pak. Iya benar. Gimana Pak lanjutannya? Nah, terus lanjut ke SMA Negeri 2 Magetan. Saya dulu ya hobinya olahraga. SMP itu sempat basket, SMA volley, karena pengen jadi guru olahraga kan. Iya. Tapi ya mau kuliah nggak keturutan. Oh gitu. Karena orang tua waktu itu belum punya biaya. Akhirnya 2005 lulus SMA, pergilah ke Jakarta. 2005. 2005 itu saya masih SMP. SMP kelas 1. Ijazah belum keluar. Zaman dulu kan SKHU ya. SKHU. Bawa SKHU ke Jakarta. Ya kalau nilai nggak jelek-jelek banget sih. Rata-rata 8.
Oh, alhamdulillah ya. UN itu kan dulu UN 3 mata UN, pelajaran betul. kan, Iya, rata-rata 8. Kirain nyari kerjaan Jakarta itu mudah. mudah, Ternyata ternyata susahnya luar biasa. harus punya keahlian. Iya, Betul, betul. keahlian kayaknya kalau zaman dulu relasi juga perlu. Oh iya. Ya, keahlian, relasi, ya kan, ngelamar, nggak ada yang diterima, belum rezeki, alhamdulillah nggak ada yang diterima. Termasuk guru tadi, Pak. Coba ngelamar guru. Enggak, Oh, kan belum kuliah. Oh, belum kuliah. Oh, iya, Egonya iya. pergi ke Jakarta kan biar bisa kerja sambil kuliah. kuliah. Betul sekali. Sempet inget daftar setan Oh, di iya. Bintaro ya. Iya. Daftar sekali, alhamdulillah belum rezeki. Belum rezekinya. Oke. Daftar tentara juga, alhamdulillah belum rezeki juga. lagi. Terus 2006 akhir, bulan Desember ada pendaftaran polisi. Kalau waktu itu kan daftar itu zaman saya daftarnya di Polres. Kalau sekarang kan online dulu. Kalau dulu enggak, daftar bawa berkas ke Polres. Alhamdulillah tes. Alhamdulillah Maret pengumuman lulus. Waktu itu kita daftarnya Bintara. Emang ada berapa jalur pendaftaran, Pak? Pendaftaran itu ada Tamtama, Oke. Bintara, Tamtama, Bintara. ada akademi yaitu Akpol. Terus ada yang jalur S1 tapi langsung perwira. Oh, bisa tuh. Bisa. Apa yang melatar belakang itu, Pak? S1-nya atau S1-nya. Oh, S1-nya. Nanti sesuai keahliannya apa. Dari jalur-jalur yang sebutkan tadi, apa bedanya, Pak? Kalau Tamtama itu di kepolisian ataupun di TNI itu mungkin pangkat rendah. Oh, pangkat rendah. Tamtama. Biasanya kalau dulu SMP bisa. Oh iya. Daftar. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah semua udah harus SMA minimal. Lebih ke teman-teman yang Tamtama ini lebih ke pasukan. Oh. Di Brimob kalau di polisi. Oh, keren juga itu di Brimob ya. Malah itu SMK bisa itu, Pak? Bisa. Oh. Tamtama ini malah pasukan-pasukan khusus, pasukan-pasukan elit. Iya, malah ya. Fisiknya harus benar-benar. Tapi boleh SMK. Boleh. SMA, SMK boleh. SMK, SMA boleh. Nah, kalau yang apa tadi dari yang habis Tamtama dari jalur Bintara kayak saya. Bintara itu keluar langsung sersan bahasa dulunya. Bintara, sersan. Secara unit kerja berbeda juga? Beda. Oke. Terus akademi, kalau akademi ini SMA. Tapi nanti masuknya tesnya langsung Akpol. Pendidikannya 4 tahun. Oh, langsung sekolah lagi. Iya. Itu sekolah lagi dibiayai atau biaya sendiri, Pak? Kalau Akpol itu udah dibiayai semua. Oleh negara? Oleh negara. Jadi nggak ada yang bayar ya? Nggak ada yang bayar. Apalagi nyogok-nyogok. Nggak ada itu nyogok-nyogok. Termasuk relasi tadi orang dalam nggak ada ya? Nggak ada. Sekalipun punya kenalan jenderal, bisa, Pak? Setahu saya sih nggak bisa. Nggak bisa ya? Enggak. Tetap harus dengan prosedur. Tetap prosedur. Walaupun rekom, kan ada yang lagi rame nih. Iya. Anak kecil yang naik yang bendera, dia ternyata nggak lulus ya waktu tes jadi tentara. Iya, karena tingginya kurang kalau tingginya kurang, iya. Betul. Walaupun misalnya Pak Presiden ngomong ini harus masuk, tapi kalau mungkin tingginya kurang. Termasuk pimpinan tertinggi presiden ya. Nggak bisa. Wah, nih teman-teman. Jadi salah betul kalau ada yang bilang masuk ke sebuah instansi pemerintah khususnya di Polri ini bayar. Dan itu sama sekali enggak. Yang penting punya prestasi, punya kemampuan, ahli di dalam satu bidang, maka masuk ya, Pak. Iya, kan ada tesnya juga. Ada tesnya juga. Tesnya banyak deh, Mas. Sekalipun presiden yang rekomennya punya enggak ya, kalau enggak ya. Kalau anaknya nggak mampu enggak? Ya artinya tetap dikembalikan lagi kepada si pribadinya. Kemampuan si anak. Ya misalnya ini ketentuannya 167. Ternyata tingginya cuma 160. Ya nggak mungkin lah. Gitu. Mau dipaksa apa? Dipaksakan nggak mungkin. Oke deh. Berarti Bapak dulu masuk di lewat jalur Bintara. Oke. Berbeda dengan Tamtama ya. Tamtama beda. Tamtama beda. Akpol beda. Kalau Akpol pendidikannya 4 tahun, keluar langsung perwira, Mas. Langsung perwira. Langsung pangkat Ibda. Inspektur 2.
Kalau yang tamtama tadi pangkat paling rendah. Iya, tamtama pangkatnya tamtama. Tamtama. Bintara pangkatnya bintara, sirsan kalau TNI ya. Oke deh. Nah, terkait kita juga ada penasaran juga nih saya nih. Kok polisi ada yang di jalan, konotasinya bukan jelek ya. Artinya ada yang tugas di jalan, ada yang di kantornya, ada yang menjaga lapas, ada juga yang di air, Nah, ada juga yang di hutan. Kebetulan saya dari Pramuka Sakawana Bakti ini punya kerabat, teman banyak sekali yang menjadi polhut, polisi hutan. Kita lanjut berbincang seperti apa kelanjutannya tetap di podcast Duha, podcastnya kita semua. Kembali lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita tertunda ya tentang pembahasan tentang polisi itu kok banyak kali Pak bagiannya Pak. Saya ketemu sama temen, kebetulan dia polhut, polisi hutan. Ini juga saya penasaran apakah merupakan bagian dari Polri atau bukan. Kemudian ada lagi yang sering ketemu di jalanan, polisi lalu lintas. Ada lagi polisi yang berpakaian preman, pakaian sipil, ada juga polisi yang, wah pokoknya banyak ragamnya nih. Nah sebenarnya divisi Polri itu banyak atau gimana sih Pak? kalau divisinya Polri itu banyak, tapi secara umum kita dibagi menjadi 5 fungsi teknis. 5 fungsi teknis dalam kepolisian. Teknis Samapta, teknis Bimas, fungsi teknis Intel yang tadi pakaian preman, fungsi teknis reskrim yang tadi pakaian preman, terus yang terakhir fungsi teknis lalu lintas. Yang di jalan. Saya penasaran yang pertama tadi apa Pak? Fungsi teknis Samapta. Samapta itu apa tuh? Samapta itu kalau dulu sabara. Wah, sih nggak mau dengar. Termasuk salah satunya nanti ada di bawahnya itu ada Dalmas yang jaga-jaga demo itu. Oh, itu bukan Intel atau bukan ya? Bukan. Kitanya Dalmas. Dalmas. Kalau yang jaga demo pakai seragam, ya. Itu fungsi salah satunya fungsi Samapta tugasnya itu. Kalau di polsek-polsek mungkin Bapak ngelihat yang sering muter patroli pakai mobil, mobil patroli itu fungsi Samapta. Oh, dia lebih ke apa Pak? Pengamanan aksi. Fungsi Samapta ini lebih preventif, pencegahan. Antisipasi suatu tindak kejahatan. Oke. Berarti yang kalau turun-turun di jalan mengamankan demo itu gabungan biasanya Pak ya? Iya. Ada apa tuh? Brimob dan kawan-kawannya gitu ya. Banyak juga tuh. Oke. Nah, termasuk yang lalu lintas tadi juga mungkin ada divisi lagi ya, sub-subnya lagi. Iya, ada lalu lintas, nanti ada yang bagian Gatur Lalin, ada yang Laka Lantas, ada yang Gakum, penegakan hukum. Oke, Pak, saya potong. Hal yang menarik yang sempat masyarakat ini menjadi momok tersendiri. Ini saya nyuruh sendiri, sudah nggak ada di teks. Saya langsung tembak aja. Isu yang beredar. Jadi gini, Pak. Kebetulan ini banyak sekali yang titipan ya. Pertanyaan titipan. Polisi lalu lintas. Terkesan ini nakal Pak, terkesan karena walaupun tidak semua ya, kita tidak bisa, kalau kita bicara, jadi kita bicaranya adalah polisinya bukan Polrinya. Kalau Polri itu kan instansi. Polisi ini instansi juga oknum iya. Jadi saya lebih memandang Polri itu adalah instansinya, polisi itu adalah individunya, oknumnya, betul kan ya? Kayak saya nih, saya kan ada di Gerakan Pramuka, itu organisasi saya. Pramuka, inilah saya menjadi Pramuka. Jadi Bapak itu menjadi polisi kan gitu ya. Nah, soal di jalan Pak, kadang-kadang tilang nih. Nah ini sebenarnya prosedur tilang itu gimana? Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan, apalagi kemarin ini baru cerita kemarin salah satu guru kita kena tilang. Jadi nggak ada pelang, kemudian tiba-tiba diberhentikan. Nah,
saya katakan itu oknum mungkin ya. Nah, mungkin Bapak bisa mengedukasi seperti apa agar masyarakat juga bisa lebih selektif dalam menilai para polisi-polisi ini. Sebenarnya ketentuannya seperti apa sih Pak untuk menjalankan sebuah misi di jalan seperti tadi ya, mungkin patuh jaya atau operasi lilin yang kita sering dengar itu gimana Pak? Sebenarnya kalau buat kami, buat saya pribadi Mas ya, selama itu mohon maaf misalnya tadi temannya diberhentikan karena dia salah, Iya, kita kan ngerasa bener. betul. Tapi polisi lalu lintas kan lebih tahu kan. Iya. Ternyata dia salah melanggar salah satu pasal mungkin. Selama dia dikasih tilang berarti polisinya bener dong. Betul. Tapi selama dikasih uang, Kalau mohon maaf, iya. cuma diberhentikan terus ternyata ujung-ujungnya yang tadi Mas sebut itu salah, baru tuh Salah ya. iya salah lah. Tapi dimanapun instansi pasti ya Pak, namanya oknum tuh pasti ada. Pasti ada. Betul. Tinggal kitanya saja. Tinggal pribadi kita masing-masing. Sebenarnya balik lagi sih Pak, polisi jadi oknum, sementara kita maunya bener, nggak akan terjadi. Betul ya? Artinya polisi gini, udahlah damai aja, tapi kita nggak mau nih. Boleh kan ya? Boleh. Lebih bagus mana ya? Malah mungkin kalau kita sedikit mungkin bercerita, ini candaan ya Mas ya. Seandainya begini, Mas lewat pagi-pagi di jalan, Mas melanggar nih jelas. Ya, lampu merah lah. Lampu merah atau apa, terus saya berhentiin nih. Ya. Mohon maaf Pak, selamat pagi, maaf mengganggu perjalanan Anda. Tolong keluarkan surat-suratnya. Ternyata Mas nggak bawa SIM, nggak punya SIM ternyata. Terus saya tilang. Nah, Mas nyampe kantor nanti, kalau Masnya nggak terima pasti cerita ke teman-temannya. Kurang ajar pagi-pagi udah dikerjain polisi. Ya kan? Tapi kondisi berbeda lagi ketika di saat itu misalnya ini polisinya udah nggak mau, terus Mas maksa, Pak tolonglah dibantu Pak. Istilahnya gitu ya. Ini Pak, maaf Pak saya nggak bisa. Ini Pak tolong dibantu. Karena Mas memaksa, akhirnya si oknum ini mau. Nanti di jalan nyampe kantor ceritanya lain lagi pasti. Bukan kok Mas cerita yang baik. Kurang ajar pagi-pagi ada polisi nyari uang sarapan. Kan begitu. Betul. Tapi saya tidak membela juga. Saya nggak bela polisi ya. Walaupun keluarga saya banyak polisi. Tapi memang rata-rata itu si pengendara yang menawarkan. Jarang. Bahkan saya belum pernah menemukan polisi yang udahlah kalau mau dibantu. Nah, lebih ke pengendara, betul Pak, lebih ke pengendara yang mungkin dengan berbagai alasan ya, termasuk masalah rumahnya jauh, dia harus datang ke tempat sidang jauh gitu kan. Ya, jadi alangkah baiknya apapun yang terjadi lengkapi diri kita dengan administrasi perjalanan seperti SIM, STNK dan lain-lain. Itu walaupun kita salah sekalipun ya harusnya bisa menerima konsekuensi dari sebuah kesalahan itu ya Pak ya. Nah, berarti di sini apa Mas? Kita harus selalu membudidayakan atau mengedukasi lah. Kita harus sering mengedukasi dan bantu kami untuk mengedukasi masyarakat supaya selalu hidup tertib. Insya Allah kalau udah hidup tertib sesuai peraturan, tidak ada lagi yang seperti itu. Mau diberhentikan 10 kali tenang aja kan? Betul. Iya kan? Nanti ketemu oknum yang mau nyari-nyari tenang kan kalau kita udah hidup tertib. Betul. Kita udah lengkap, ya kita salahnya apa gitu ya? Oke deh. Jadi memang balik lagi ke diri kita. Semoga kita semua bisa tertib ya khususnya dalam berlalu lintas, punya SIM, bawa STNK, pakai helm kalau naik motor, taati rambu-rambu lalu lintas. Nah, Pak, polisi dipandang negatif oleh masyarakat. Tanggapan Bapak gimana? Kalau menurut saya normatif Mas. Memang keadaan sekarang ya memang seperti itu. Jadi tapi kembali ke diri kita masing-masing. Oke, jadi artinya Bapak membebaskan orang untuk menilai instansi Bapak. Bebas, silakan menilai. Bebas ya. Bebas. Nilai buruk jika itu buruk, nilai baik jika itu baik. Penilaian buruk itu nanti akan kita jadikan sebagai evaluasi untuk kita memperbaiki.
Kalau kita terbuai nilai bagus, ternyata kita bobrok kan percuma. Betul. Jadi intinya masyarakat boleh ya, boleh menilai. Boleh. Ada kotak saran atau apa nggak sih, Pak? Atau pengaduan atau apa kalau di khusus di tempat Bapak ini di Polsek Pancoran? Kalau kotak saran masukan nggak ada. Tapi kalau untuk misalnya teman-teman atau Bapak atau keluarga Bapak atau keluarga Mas, teman-teman yang butuh bantuan polisi, ada hotline-nya 110. 110. Itu bebas pulsa. Itu secara nasional. Secara nasional. Oh, nasional. Heeh. Yang menanggapi siapa Pak kalau gitu? Nanti kalau misalnya Mas di sini di Jawa Timur atau di Jakarta lah, nanti dari Mabes, nanti info itu turun ke Polda turun ke jadi Polsek. pusatnya di Mabes ya? Polsek nanti baru kita yang turun. Misalnya nih, ini alamat Kalibata Tengah ada tawuran. Masnya nelpon 110. 110. Nanti polisi Polsek akan datang. Oh gitu. Itu rentan waktunya lama nggak Pak? Biasanya 110 itu cepat. Biasanya cepat ya. Karena itu wajib kita tindak lanjuti. Biasanya darurat tuh ya. Iya. Makanya cepat ya. Cepat. Oke deh. Karena itu sebagai sarana kita untuk memudahkan pelayanan kepada warga masyarakat. Oh iya betul. Jadi kalau kita ngadu terus lama responnya, masyarakat sudah pasti jadi kecewa ya. Oke deh. Baik teman-teman sekalian, jadi memang dinamika yang sedang terjadi saat ini, apalagi di era politik saat ini, polisi seringkali dijadikan kambing hitam di dalam melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan NKRI. Nah, kita juga mau tanya nih, bagaimana cara Jitu Polri atau teman-teman di dalamnya dalam menyikapi ini semua dan bagaimana kemudian bisa berupaya untuk menjadi pandangan positif bagi masyarakat. Nantikan podcast kita selanjutnya, tetap di podcast Duha, podcastnya kita semua. Kembali lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua, masih di seputar Bapak Polisi. Kali ini seru banget nih, sampai akhirnya pembahasan juga sedikit melebar. Tapi tentunya ini jadi bahan edukasi buat teman-teman, informasi buat teman-teman, yang mungkin nanti di akhir segmen kita coba bertanya lebih dalam tentang bagaimana cara jadi polisi. Sebenarnya saya masih bisa nggak jadi polisi? Kita tanya sama Pak Muklisnya. Melanjutkan pembahasan yang tadi, Pak. Kalau di dalam masyarakat itu Bapak katakan bebas boleh menilai kami. Baik buruknya namanya pandangan itu wajar. Mungkin sesuai dengan Allah bilang ya, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik dan sebaliknya. Dan institusi Polri disampaikan melalui Pak Muklis, bebas masyarakat dalam menilai Polri. Ketika datang itu buruk, maka jadi bahan evaluasi. Ketika datang itu baik, maka bisa menjadi sebuah motivasi untuk bisa lagi jauh lebih baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ketika kemarin sempat saya lihat di berita ya, kita sebutlah medianya itu ada di koran Tempo, saya baca itu, di mana institusi Polri mengalami penurunan di dalam kepercayaan masyarakat. Nah, yang Bapak lihat dan yang Bapak rasakan, bagaimana kemudian Polri bisa kemudian bisa mengembalikan namanya menjadi baik dengan beberapa trik-trik mungkin, Pak? Atau mungkin Bapak dalam menjalankan tugas ini mungkin ada arahan tersendiri dari Bapak Kapolri terkait dengan citra polisi yang makin menurun nih, Pak? Kalau dari pimpinan ya Mas ya, perintah beliau tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, kurangi komplain, kalau perlu zero komplain, terus lebih cepat menanggapi aduan, lebih sigap ya. Terus ada beberapa inovasi khususnya di Polda Metro ya. Itu ada namanya ngopi Kamtibmas.
Oh, ada tuh. Iya, itu programnya Bapak Kapolda. Itu gimana, Pak? Ngopi Kamtipmas itu Kapolsek, pimpinan yang tertinggi di Polsek, Kapolres dulu, Kapolres, Kapolsek, beserta PJU itu kita ngopi bersama masyarakat di Siskampling, di pos-pos RW, di pos-pos pelayanan RT, yang dimana kita melibatkan Siskampling, anggota Satkampling, melibatkan pengurus RT, RW, masyarakat. Kita duduk aja bareng ngopi, santai, ngopinya santai, nggak kaku, Iya. menyerap aspirasi, keluhan masyarakat sekitar itu apa. Dengan kopi suasana jadi cair ya, Pak? Iya. Selain itu juga kita mengedukasi dan menyampaikan himbauan-himbauan Kamtipmas yang lagi tren apa. Jadi lebih kita wajib turun ke masyarakat. Sambil ini, sosialisasi, Iya. kita dengarkan keluhan dari masyarakat. Itu trik kita untuk meningkatkan citra Polri. Di samping itu perintah beliau-beliau ya dari diri sendiri, dari para anggota ini ya kita selalu berbuat baik lah untuk diri kita, untuk masyarakat. Oke, karena sejatinya polisi itu adalah pelayan masyarakat, pengayom juga ya, Pak ya. Oke. Pelayan. Ada nggak, Pak, program khusus dari kepolisian sebagai bahan kolaborasi kepada masyarakat tentang ketertiban, kemudian mungkin tentang sosialisasi soal aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Kalau bentuk kolaborasinya gimana, Pak? Kalau kami Mas di Polsek Pancoran, waktu saya jadi kanit, inovasi saya ya selalu datang ke sekolah-sekolah, terutama hari Senin sebagai pembina upacara itu. Seperti kemarin ya? Iya. Wah. Itu ya tujuannya itu tadi Mas, untuk mengedukasi dari dini tentang hidup disiplin, tata tertib, itu untuk SD. Terus taat kepada orang tua, rajin ibadah, itu tingkat SD. Itu Bapak punya program itu dan dijalankan ya? Iya. Jadi setiap Senin Bapak giliran muter sepancoran ini? Iya. Wah, luar nanti biasa. Kalau SMP, SMA bahannya lain lagi, lebih ke himbauan tentang tawuran, penyalahgunaan narkoba, tentang berlalu lintas. Nah, tiap jenjang beda materi ya? Dan nanti beda lagi kalau kita acara-acara di kelurahan, misalnya Pak Lurah ngumpulin RT, ngumpulin kader, itu nanti memberikan himbauan tentang apa sih yang sering terjadi di lingkungan, masalah antisipasi curanmor, pencurian kendaraan bermotor, terus menghimbau anaknya biar nggak ikut tawuran itu gimana caranya. Ya itu Mas, program-program kami untuk mengedukasi warga masyarakat agar lebih peduli tentang ketertiban dan keamanan tadi ya. Dan kedisiplinan. Saya tuh tertarik banget ketika Bapak jadi pembina upacara. Wah, di acara kami kemarin tuh, di acara hari Senin. Jadi itu Bapak lakukan di tiap sekolah ya? Iya, siap. Untuk mengedukasi anak-anak, terlebih nggak takut lagi sama polisi ya. Karena kan gini Mas, budayanya kita ya. Dulu mungkin kita waktu kecil gini, ditakut-takutin kalau nggak makan nanti dipanggil polisi. Akhirnya anak ngelihat polisi itu takut gitu. Betul. Iya kan? Iya. Nah, salah satunya untuk ngilangin itu Mas. Iya benar juga. Biar nggak ada jarak gitu loh. Oh, polisi ternyata nggak seserem yang dibayangin anak-anak gitu. Berarti orang tua juga nih harusnya jangan nakut-nakutin dengan polisi. Karena bisa jadi gedenya jadi polisi ya. Iya. Oke deh, baik. Nah Pak, bagaimana nih menjadi masyarakat? Bagaimana sih trik atau ya himbauan Bapak agar masyarakat ini taat hukum, mengerti hukum dan sadar hukum? Apa perlu belajar undang-undang nih Pak sampai selesai? Kadang-kadang kan masyarakat gini ya. Sekaligus ini pertanyaan double. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dengan dasar tidak tahu dengan aturan tersebut, bisa nggak Pak dipenjara? Gini Mas, kalau pidana, menyangkut pidana, nanti itu kan ada pelapornya. Terus mohon maaf nanti ada penyelidikan dari pihak reserse. Nanti kalau misalnya si pelapor ini melaporkan seseorang karena tidak pidana, kalau memenuhi unsur ya bisa dipenjara. Tapi nggak di situ. Ada bukan kadang ya,
ada sebelum bikin laporan itu polisi selalu, kalau masih pidana yang masih bisa kita bikin mediasi, apalagi di Bimas ya, namanya itu problem solving. Sebelum ada laporan itu kita kedua belah pihak kita pertemukan, kita musyawarahkan biar ada win-win solution, jangan sampai biar terjadi BAP, tidak terjadi pidana. gitu. Biar sama-sama enak. Dan itu adalah tugas kami Bimas. Jadi masyarakat melaporkan nggak langsung diturutin ya Pak? Enggak, dilihat dulu. Oh gitu. Kalau langsung diturutin banyak juga nih. Banyak juga. Oh berarti setelah mereka laporan, sebisa mungkin Babin Kamtibnas itu berupaya untuk menjalankan prosedur musyawarah dulu. Kalau pidana sekiranya bisa, Mas. Iya. Tapi terkait dengan yang tadi Pak, ketika dia nggak sadar nih kalau ternyata yang dia lakukan itu melanggar hukum dan bisa dipidana, itu gimana Pak? Tetap bisa dipidana? Contohnya apa yang nggak sadar nih? Misalkan nih, contoh misalkan ya, ada kasusnya di sekolah sana Pak, di sini sih nggak ada ya, di sana misalkan ada orang yang mau gembok nih, mau gembok sekolah, secara unsur itu kan salah. Iya. Nah, tapi mungkin dia nggak terfikirkan kalau itu sampai nanti bisa ke ranah hukum, kemudian nanti ada hukum pidananya. Dia nggak tahu nih sampai arah sana ini gimana, bisa diproses atau nggak Pak? Sebenarnya kalau misalnya pihak yang dirugikan adalah sekolah itu melapor, tentunya bisa. Oh bisa, sekalipun dia nggak bermaksud. Sekalipun yang mungkin yang bersangkutan tidak tahu. Tapi sebelum itu tadi kembali ke musyawarah tadi, kedua belah pihak kita pertemukan. Yang tadi tidak tahu hukum kita kasih tahu, kita edukasi, biar saling kedua minta maaf, saling memaafkan, selesai. Tanpa harus terjadi BAP. Karena udah masuk ke masalah tanpa masalah gitu. Mengatip itu kayaknya solusinya siapa itu? Udah belajar. Oke deh. Oke. Jadi memang polisi itu bukan satu tempat bagi kita pelapor kemudian langsung harapan kan itu penjara gitu. Tidak ya Pak. Ada SOP yang dijalankannya, salah satunya adalah dengan mediasi untuk mencapai mufakat agar tidak terjadi ya saling lapor, saling masuk bui gitu. Oke, teman-teman, di segmen berikutnya kita coba membahas tentang terakhir nih, kita bahas tentang bagaimana, kita ulangi lagi ya, bagaimana cara supaya bisa jadi polisi. Nah, syaratnya apa saja nih bagi adik-adik, bagi teman-teman yang khususnya lulusan SMK yang mau mendaftar menjadi seorang polisi. Nanti saya coba tanyakan kepada Pak Muklis bagaimana tahapannya, kiat-kiatnya, trik-triknya untuk bisa menjadi polisi. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Duha, podcastnya kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi di Podcast Duha, podcastnya kita semua. Nah, Pak Muklis, jadi ternyata polisi itu masih berguna ya di masyarakat terkait dengan beberapa polemik yang terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan negara. Jadi kalau statement yang bilang ada meme yang mengatakan kita nggak butuh polisi, kan lagi ramai itu Pak. Kita nggak butuh polisi, itu. Gimana? Polisi itu dibenci tapi juga dibutuhkan Mas. Nah ini kami nggak butuh polisi. Nah, saya lagi membayangkan ketika polisi tidak ada satu hari saja. Contoh hal paling sederhana itu di jalan. Kalau saya berpikir kalau nggak ada polisi itu lampu merah nggak ada artinya. Karena saling buru-buru gitu. Jadi kalau Bapak sendiri gimana tanggapannya tentang meme yang bilang kami nggak butuh polisi? Berarti kemarin ya habis pasca demo tuh kan luar biasa itu Pak. Ya lagi-lagi balik ya diri sendiri gitu. Ini gimana Pak? Itu tadi Mas, polisi itu dibenci tapi dibutuhkan. Dua pelayanan yang tidak pernah berhenti. 24 jam. Satu kepolisian, kedua rumah sakit.
Rumah sakit. Apa kaitannya, Pak? Coba kalau dibayangkan, rumah sakit tuh, seluruh rumah sakit itu kalau malam tutup, Oh, pasti Jumat Sabtu tutup. Gimana ya coba? Yang sakit. Sama aja dengan kantor polisi. Coba kantor polisi itu, polsek itu Iya. kan 24 jam buka terus, Mas, dan tidak berhenti. Coba kalau Sabtu Minggu tutup, kira-kira tadi kayak Iya. Mas tadi Tadi STNK-nya hilang, iya. terus ke situ kantor polisi tutup, gimana ya coba? Maka tadi teman-teman, saya tuh pulang dari kantor Pak Muklis terkait dengan laporan beberapa surat hilang. Saya tanya, Pak, saya mau laporan terkait dengan musibah kehilangan. Bisa jam berapa? Karena bayangan saya bisa ditangani di jam-jam 8 atau jam 9. Saya lupa kalau pelayanan masyarakat 24 jam, Pak. Maka tadi Pak Muklis langsung bilang, siap, kapanpun bisa. Saya, oh iya. Gimana kalau nggak ada sehari ya? Ini luar biasa dampaknya ya, Pak. Maling coba berkeliaran kan pasti. Iya. Tindak kejahatan di mana-mana. Nah, ada nggak Pak pesan buat teman-teman yang suka nyinyir-nyinyir tentang polisi ini? Pesan khusus tidak ada, Mas. Nah. Itu kan hak Lagi-lagi balik lagi ke hak mereka ya, hak dengan mereka. menilai. Biarkan teman-teman menilai kami, dan kami juga akan memperbaiki diri. Kita kan nggak bisa memaksa orang untuk suka ke kita, Sepakat. iya kan? Betul. Nggak bisa memaksa orang untuk benci sama kita, juga nggak bisa. Iya. Kalau misalnya Mas sudah benci sama saya, udah sampai di ubun-ubun sampai hati, saya berbuat baik pun pasti yang dilihat bukan segi positifnya, tapi segi negatifnya. Oke. Kalau buat saya pribadi, Mas, yang penting kita selalu berbuat baik kepada sesama, kepada diri kita, kepada orang lain. Selebihnya itu kita serahkan penilaian itu. Jadi jangan pernah bercerita hal-hal yang buruk kepada orang yang kita cintai. Seburuk apapun kamu menceritakan, tetap dia akan mencintai. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita menceritakan hal yang buruk kepada orang yang mencintai kita, maka itu semua tidak akan pernah bisa menggoyahkan. Kurang lebih itulah gambaran bagaimana instansi Polri kemudian tidak peduli dengan omongan-omongan negatif para netizen. Instansi Polri tetap terus berbuat baik, terus mengedukasi kepada masyarakat. Apapun penilaiannya, ketika buruk menjadi evaluasi, ketika baik maka bisa menjadi sebuah semangat baru, khususnya bagi polisi-polisi di Indonesia. Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke, kembali lagi di Podcast Duha, podcastnya kita semua. Di segmen terakhir ini, kita sama-sama mendengarkan mungkin teman-teman ada yang berniat, masuk menjadi bagian daripada Polisi Republik Indonesia. Daftarnya seperti apa, kapan bulannya, dan persiapan apa yang bisa dilakukan agar kemudian bisa lolos menjadi bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia. Langsung aja kita tanyain kepada Pak Muklis, gimana nih Pak persiapan teman-teman supaya bisa menjadi seorang polisi? Tadi kan di awal kita udah bicara kulitnya aja nih. Nah, monggo berarti Bapak bisa menceritakan secara detail nih supaya teman-teman mungkin ada yang pengen masuk polisi ini bisa lolos. Dan tiap tahun buka ya Pak? Buka tiap tahun. Oke, gimana tuh Pak? Ya intinya untuk adik-adik yang pengen jadi polisi, persiapkan dari sekarang. Secara garis besar ya maksimal usia 21 tahun. Usia ada minimalnya. Ada 21 tahun. 21 tahun. Persiapkan dari sekarang, baik fisik ataupun segala sesuatu akademik, fisik, psikologi, persiapkan dari sekarang. Dan jangan lupa berprestasi. Kalau bisa berprestasi, insya Allah lebih gampang. Dan jangan percaya masuk polisi katanya bayar. Bayar. Alhamdulillah nih contohnya saya masuk polisi dulu, ya alhamdulillah free.
Ya Alhamdulillah. nggak bayar. Bayar tuh ada ya buat ke Polres, ongkos naik angkot, Siap. fotokopi berkas. Bukan bayar masuknya ya, Bukan Pak. masuknya. Kalau nilai ada minimal nggak, Pak? Harus berapa? Rata-rata di atas 7. Di atas 7. Jadi, Kalau akpol malah 8. oh, akpol 8. Kalau untuk menjadi polisi Bintara biasa, 7. Bintara 7. Masuk tamtama tadi ya? Iya. Juga 7. Itu 7 diambil untuk di kelas akhir atau dari mulai kelas 1, 2, 3, Pak? Biasanya raport semester pertama, semester kedua. Berarti di kelas 1 dong? Kelas, terakhir? Kelas terakhir. Oh, berarti semester berapa tuh ya? 1, 2, 3, 5, 6 ya? Semester 5, 6. Semester 5, 6. Minimal 7 ya? Minimal 7. Oke. Dari sekarang persiapkan. Yang punya prestasi silahkan berprestasi sesuai kemampuan masing-masing. Karena ada lewat jalur prestasi. Ada yang atlet, ada itu yang bisa juga, Pak? Ada atlet. Tapi tetap seleksi ya? Tetap seleksi. Oh, tapi tetap seleksi. kalau misalnya juara nasional tingkat ini itu lebih prioritas. Oh, iya. Ya, lewat prestasi. Ada pertimbangan khusus lah ya. Khusus. Siap. Jangan, itu tadi kembali lagi, jangan percaya masuk polisi bayar. Saya dulu dari kampung nggak ada niat jadi polisi, alhamdulillah jadi polisi. Alhamdulillah kemarin 2023 juga dapat hadiah dari Bapak Kapolri, dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda untuk sekolah perwira. Gratis tuh, Pak? Gratis. Harusnya bayar ya? Nggak juga sih. Nggak juga? Tapi dapat rekom. Apa itu rekom lah, gitu loh. Karena juga berprestasi. Oke, siap. Jadi kalau ada prestasinya juga di polisi, diperhatikan. Diperhatikan. Bentuk perhatian pimpinan yaitu kadang naik pangkat, sekolah lagi. Ya. Itu adalah bentuk apresiasi pimpinan dari anggota-anggotanya yang berprestasi. Oke deh. Jadi teman-teman, masuk polisi itu gratis, yang bayar ongkosnya. Ongkos naik angkotnya. Persiapan diri teman-teman dari mulai akademiknya, prestasi fisiknya, mentalnya juga ya, Pak ya. Di polisi harus mental harus kuat. Tes fisik itu luar biasa. Harus mentalnya mental petarung. Nah, kalau saya sih hanya sebatas isu. Saya mau nanya juga nih buat teman-teman persiapan. Kayak mata minus, nggak bisa. Gigi kayak saya nih bolong, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau yang terlanjur bolong nggak bisa, Pak? Kan nanti kita ke dokter, ada kan yang ditempel, itu bisa. Oh, itu bisa. Ada nanti di kesehatan itu ada penilaian lah, penilaian khusus lah. Kalau pakai kacamata, Pak, minus? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun pakai softland. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini harus dijaga dari sekarang. Buat teman-teman adik-adik yang SD Darul Hasanah yang mau jadi polisi, berarti dari sekarang benar-benar harus dijaga kesehatan ya, Pak ya. Termasuk kayak maaf, tato nggak boleh tuh ya. Tato, terus mungkin kalau bekas ada jahitan-jahitan gitu, Pak, di badan. Jahitan kalau banyak mungkin juga nggak boleh. Oh gitu. Oh, jadi benar-benar secara fisik juga harus baik, mental baik, dan prestasi juga harus baik supaya bisa lolos. Nah, pembukaannya nih, Pak. Pembukaan pendaftaran menjadi anggota Polri itu adanya di bulan apa? Biasanya setahun, sekarang itu biasanya setahun sekali. Setahun sekali? Perkiraan bulan Maret, April, Mei. Di antara itu. April, Mei, di antara itu ya? Iya. Online atau gimana, Pak? Daftarnya online dulu ke Polres atau ke Polda. Setelah dapat online dulu, setelah online-nya lolos ke Polres sesuai domisili kita, mengantarkan surat persyaratan yang udah kita upload tadi. Di online tadi, baru cek berkas. Oke deh, intinya daftarnya lebih dipermudah dengan cara online, kemudian setelah itu bisa mendatangi polsek setempat ya, Pak. Polres. Harus di Polres? Iya, harus di Polres. Nanti penempatannya terserah Polri atau kita milih? Waktu daftar kalau saya dulu itu, kalau sekarang mungkin juga masih, kita tanda tangan, Pak. Siap ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Kemungkinan besar, kemungkinan di Papua terjadi? Terjadi, tergantung kebutuhan. Oh.
Tapi kalau yang daftar di Jakarta biasanya tetap balik ke wilayah hukum Jakarta. Polda Metro Jaya. Oh gitu. Ya. Khusus Jakarta. Apa yang lain juga? Kalau misalnya daftarnya dari Jawa Timur, Polda Jatim biasanya juga kembali ke Polda Jatim. Tapi nggak sedikit juga yang kemudian jauh ya. Bisa juga tergantung kebutuhan saat itu. Oke, adik-adik, teman-teman semuanya, masuk polisi itu gratis. Yang bayar itu adalah transportnya. Kalau ada oknum-oknum dari pihak kepolisian yang mengatasnamakan kepolisian kemudian bisa masuk dengan cara bayar sekian juta, sekian puluh juta, percayalah, sesuatu yang didapat dengan cara tidak baik akan berakhir juga dengan yang tidak baik. Tidak jarang bagi mereka yang sudah mendaftar secara bayar, mereka gagal dengan segala macam alasan. Karena memang di awal ditegaskan tidak ada pungutan biaya untuk masuk ke dalam institusi Polri. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah melalui pertemuan ini, sejatinya polisi itu adalah sahabat masyarakat. Sejatinya polisi itu adalah pengayom masyarakat. Membantu bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi lebih kepada kekeluargaan. Setiap orang punya problem, setiap orang punya masalah. Setiap lokasi juga tentu masalahnya berbeda-beda. Tapi bukan lantas dengan ego, dengan marah dan dengan yang lainnya kemudian bisa lapor seenaknya. Mengawali dengan teman-teman di Babinsa bisa menjadi salah satu cara untuk bermusyawarah mencapai mufakat, sehingga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan masyarakat tidak terjadi. Tetap waspada dan tetap cintai polisi Republik Indonesia kita agar Indonesia tetap aman, tetap jaya, dan semakin keren. Saya Sri Widianto dan Pak Muklis undur diri. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.